105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan karena hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kita boleh berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Embun Pagi. Bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, sebelum kita bersama memperhatikan bagian firman Tuhan, mari bersama kita berdoa menghadap Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, oleh karena rahmat yang Kau anugerahkan, sehingga di waktu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bagian dari pewartaan sabdamu. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, tajamkanlah telinga kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dan juga menghayatinya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan memperhatikan sabda Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9a. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9a yang demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan berseru, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku bicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, renungan kita pada saat ini bertemakan dipilih menjadi kekasih Allah. Sahabat Petra, setiap manusia itu memiliki kebutuhan
untuk dikasihi, dicintai, dan diterima. Nah, karena memiliki kebutuhan ini, banyak orang melakukan berbagai cara supaya dicintai, supaya disayang, supaya diterima oleh orang lain. Lalu kemudian ada yang bekerja keras agar dicintai, dianggap berhasil. Ada yang selalu berusaha menyenangkan orang lain supaya diterima. Ada yang rela menyembunyikan diri dari keasliannya supaya tetap dipuji, tetap dihargai, dan tetap dipandang baik. Padahal aslinya enggak begitu. Nah, sahabat Petra, fenomena ini sangat terasa dalam kehidupan sekarang ini, terlebih-lebih karena kita bersama dengan media sosial ya. Dan media sosial ini membuat banyak orang haus akan perhatian dari pengakuan. Coba saudara-saudara perhatikan. Kadang ketika kita membuat misalnya story di WA begitu. Kalau yang komen banyak, kalau yang nge-like banyak, kita senang. Tetapi sedikit like seringkali membuat kita merasa, wah, diabaikan. Lalu kemudian hati menjadi sedih dan kecewa. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya merasa dirinya berharga itu hanya kalau dipuji oleh orang lain. Dirinya berharga, dirinya merasa dicintai, disayangi ketika misalnya di like, misalnya di komen, dan sebagainya. Padahal, saudara, semakin manusia mencari pengakuan dari dunia, seringkali hati kita justru semakin lelah, ya kan? Sebab penilaian manusia itu kan mudah berubah, saudara. Hari ini bisa dipuji, besok bisa dilupakan, ya. Hari ini diterima, besok bisa ditolak. Kan begitu. Nah, saudara, di tengah fenomena kehidupan yang demikian ini, firman Tuhan pada saat ini memberi sebuah nasihat kepada kita. Sebelum kita berusaha mencari kasih dari manusia, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa rupanya Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Maka jangan kemudian kita menjadi khawatir kalau kita tidak disayangi, kalau kita tidak dikasihi oleh sesama kita. Saudara, dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 9a, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Dan kita tahu, mereka bukan bangsa yang hebat. Mereka pernah hidup sebagai budak. Mereka juga menjadi orang yang senang mengeluh kan, dan kadang kurang percaya pada Tuhan. Namun saudara, di tengah keberadaan yang seperti itu, Tuhan tetap memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Tuhan berkata, kamu adalah harta kesayanganku sendiri. Saudara, bayangkan, bangsa yang lemah, penuh kekurangan itu tetap dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa Ia membawa mereka seperti Raja Wali yang mengangkat anak-anaknya di atas sayapnya. Nah, saudara, ini adalah gambaran kasih, perlindungan, dan perhatian Tuhan yang begitu besar kepada bangsa itu. Nah, saudara, melalui firman ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwa keberhargaan manusia, keberhargaan kita, umat pilihan Tuhan, itu bukan karena penilaian manusia. Tetapi keberhargaan kita itu ditentukan karena kita dikasihi Allah. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita sempurna. Tuhan mengasihi kita karena memang kasih-Nya besar kepada kita. Inilah yang perlu kita sadari pada hari ini, saudara. Nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh pujian manusia. Nilai hidup kita ditentukan oleh betapa besarnya kasih Tuhan.
Ini peneguhan bagi kita yang sering kali merasa cemas dan tidak berharga, tidak disayang. Tuhan sayang. Nah, lalu bagaimana kita menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saudara, dari sini kita belajar berhenti menggantungkan harga diri kita pada pujian manusia. Kita diajak untuk berhenti menggantungkan harga diri kita pada pujian orang lain. Kalau hari ini tidak dipuji, ya tidak apa-apa. Kalau usaha kita belum dihargai orang, ya kemudian jangan langsung merasa diri kita gagal. Ingatlah bahwa Tuhan tetap melihat dan Tuhan tetap mengasihi. Maka kita tidak perlu mati-matian mencari pengakuan dunia itu. Karena pada hakikatnya kita sudah dikasihi Tuhan kok. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kita harus belajar menggantungkan diri bukan pada pujian manusia, tetapi pada kasih Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, dari sini kita belajar menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Tidak perlu hidup dengan topeng hanya supaya diterima oleh orang lain. Yang penting Tuhan mengenal diri kita yang sebenarnya itu cukup. Toh Tuhan juga tetap menerima kita, kan? Maka saudara, tidak perlu kemudian kita bersembunyi di balik topeng, dipaes-paesi supaya kita kelihatan baik. Enggak. Apa adanya di hadapan Tuhan. Apa adanya di hadapan sesama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, karena kita dikasihi Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Orang yang merasa dicintai Tuhan itu akan lebih mudah mengampuni. Orang yang merasa dikasihi Tuhan lebih sabar, tidak mudah iri, bahkan lebih peduli kepada orang lain. Karena tidak ada defensif terhadap dirinya sendiri. Tidak ada pertahanan untuk bagaimana kemudian membuat dirinya terlihat baik, maka dia tidak memikirkan dirinya lagi. Itu yang ketiga. Nah, sahabat Petra, seringkali kita merasa kecil, seringkali kita merasa tidak dihargai, bahkan kadang kita kecewa terhadap diri sendiri. Tetapi firman hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak melihat kita seperti dunia melihat kita. Mungkin dunia melihat kita berdasarkan keberhasilan, penampilan, popularitas kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Di mata Tuhan, kita adalah miliknya yang berharga. Kita dipilih, diterima, dan dikasihinya. Bahkan ketika orang lain meninggalkan kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita karena kita umat kesayangannya. Karena itu, hari ini, janganlah hidup dalam rasa takut atau rasa rendah diri. Jangan terus-menerus haus akan pengakuan manusia. Datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam kasih-Nya kita menemukan ketenangan, kita menemukan penerimaan, dan nilai diri yang sejati. Sahabat Petra, orang yang tahu dirinya dikasihi Tuhan, tidak perlu hidup dari pujian dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami begitu berharga di hadapan-Mu. Saat kami sering sibuk mencari pengakuan dan kasih dari dunia, Engkau justru terlebih dahulu menerima dan mengasihi kami apa adanya. Tuhan,
Ajar kami untuk hidup tenang di dalam kasih-Mu. Ketika kami merasa lelah, kecewa, atau merasa tidak dianggap, kuatkan hati kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat sahabat Petra dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang sakit dan berjuang dalam kelemahan tubuhnya. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Dan bagi keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran serta pengharapan. Kami juga menyerahkan setiap rencana dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada di antara kami yang sedang bekerja mencari nafkah. Ada di antara kami yang sedang belajar. Ada yang sedang menata masa depan, dan ada juga yang sedang menghadapi persoalan hidup yang berat. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kami. Buatkan jalan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Sertai kami dalam pekerjaan, usaha, perjalanan, dan setiap tanggung jawab kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, berikan hati yang penuh damai, dan mampukan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah hadir menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini. Kini, saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.